Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang SHS, Sukses, Husnul Khotimah, dan Surga. Seri ke-48, yaitu Cara Memahami Tuhan. Jadi mengapa judul ini saya ambil? Ini memang dari pengalaman hidup saya. Saya sejak muda 45 tahun yang lalu sudah belajar untuk mencari Tuhan, mencari Tuhan. Mencari Tuhan dan mencari Tuhan terus menerus saya mempelajari melalui Al-Quran, melalui agama-agama, melalui bahkan sempat saya akhirnya jadi ateis juga. Dari ayat ke ayat, dari guru ke guru, dari ceramah ke ceramah. Itu semua saya cari memang cukup membingungkan. Ya, semua diisi Quran itu saya cari tentang Tuhan. Di hadis-hadis saya cari tentang Tuhan. Kemudian di kehidupan juga saya mencari tentang Tuhan. Bagaimana ini tentang Tuhan ini? Benar-benar itu membingungkan saya. Terus terang saja, puluhan tahun saya dalam keadaan bingung. Saya salah dari awal. Salah dari awal, saya menyebutnya mencari Tuhan. Jadi kesalahan saya itu adalah memang mencari Tuhan. Seharusnya bukan mencari Tuhan, tetapi memahami Tuhan. Karena Tuhan itu sudah ada. Tuhan itu sebelum kehidupan ini sudah ada. Sebelum alam semesta sudah ada. Dan sekarang pun ada Tuhan itu. Sekarang pun hidup Tuhan itu. Sekarang pun dia mengurus kita, mengurus kehidupan. Sekarang pun dia benar-benar bekerja siang dan malam Tuhan itu. Cuman kita tidak mampu menjangkaunya karena Tuhan itu tidak serupa apapun. Ya Tuhan tidak serupa apapun. Nah sehingga waktu kita cari mau cari kemana memang Tuhannya ada karena tidak serupa apapun sementara cara berpikir kita, pikiran kita tuh pikiran kebendaan. Ya pikiran kebendaan, banyak membuat ibarat-ibarat, banyak memisal-misal, banyak segala macam lah itu akhirnya terseretlah kita dalam pikiran-pikiran kebendaan yang sangat logis. Jadi logis plus kebendaan begitulah. Nah sebetulnya kalau logis memang harus logis, tetapi kebendaan ini jadi masalah. Kenapa? Karena kita dalam memahami Tuhan jelas sekali Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dirasakan, memang tidak serupa apapun, sehingga memang tidak bisa kita untuk membanding, untuk mencari. Istilah mencari aja mencari benda berarti. Nah itu aja dari awal itu salah, jadi sehingga lama sekali mencari-cari dari ayat ke ayat, dari hadis ke hadis dan sebagainya. Bahkan saya sempat jadi ateis, saya katakan tadi. Nah inilah problematika yang saya alami dan saya harap kita semua dari pengalaman saya itu bisa juga diambil hikmahnya. Diambil hikmahnya yaitu kita katakan memahami Tuhan. Ya, memahami Tuhan bukan mencari Tuhan. Nah mungkin slide berikut ini bisa kita pakai untuk memudahkan kita di dalam memahami Tuhan. Sehingga nanti pada saat kita mempelajari tentang Tuhan, ingin memahami Tuhan, kita nggak terlalu bingung karena kalau dari ayat ke ayat, Al-Quran itu dari ayat ke ayat, kemudian dari tafsir ke tafsir sebagainya, dari perbedaan pandangan, dari ilmu tauhid, perbedaan ilmu tauhid dan sebagainya, memang itu cukup memusingkan. Ya karena semua itu bersifat parsial. Nah itu yang membuat kita jadi berat dalam memahami Tuhan ini. Karena itu saya membuat judul seperti ini, cara memahami Tuhan, bukan mencari Tuhan. Jadi sekali lagi, cara memahami Tuhan, bukan mencari Tuhan. Nah yang pertama, kita pelajari dulu Tuhan secara murni, benar-benar Tuhannya secara murni kita pelajari. Ya secara keseluruhan sebelum adanya alam semesta. Jadi waktu alam semesta itu belum ada, Tuhan tuh seperti apa sih? Nah gitu. Jadi supaya tidak kita rancu dengan alam semesta ini, karena itu membuat kita bingung.
Nah sekarang pelajari Tuhan secara murni dan keseluruhan sebelum adanya alam semesta. Nah ternyata kalau seperti ini, naluri kita mengatakan bahwa memang ada Tuhan. Tuhan itu sebelum alam semesta Tuhan ada gitu. Tuhan ada dan betul-betul Tuhan itu tidak serupa apapun karena begitu luas, begitu nggak mungkin lah otak kita yang sangat kecil. Otak kita kan baru, dan sangat kecil, nggak mungkin Tuhan yang betul-betul Tuhan yang luar biasa, maha besar itu, sedangkan alam semesta ini bagi Tuhan sangat kecil, kemudian otak kita dipakai untuk memahami Tuhan, kok kayaknya nggak mungkin secara keseluruhan. Nah karena itu kita mempelajari Tuhan secara murni, ada ayat-ayat di dalam Quran yang kita kumpulkan, sehingga kita mengerti betul, oh Tuhan ini begini. Ya, salah satunya adalah di surat Al-Ikhlas, misalnya ayat kursi, misalnya, kemudian di Asmaul Husna, misalnya. Nah itu kita mempelajari Tuhan secara murni, sehingga betul-betul Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak serupa apapun, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa tidak serupa apapun, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar dan sebagainya itu. Sehingga dengan begitu kita sudah memulai belajarnya hanya memahami Tuhan saja. Nah Tuhan juga hidup, Tuhan juga mengurus kita. Nah Tuhan juga mengurus kita sekarang ini, Tuhan juga yang menciptakan semua ini. Nah jadi Tuhan itu sudah ada sebelum adanya alam semesta. Nah, yang ketiga kita harus betul-betul tahu bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang maha hidup, maha berkehendak, maha berkuasa sebelum alam ini ada. Jadi satu-satunya Tuhan yang maha hidup, maha berkehendak, maha berkuasa sebelum alam semesta ini ada. Hanya satu-satunya Tuhan yang kekal abadi. Hanya satu-satunya Tuhan yang maha awal, maha esa, tidak serupa apapun. Tuhan maha berkuasa, maha perkasa, maha kuat, tak terbatas. Kekuasaannya, kekuatannya tak terbatas. Kemudian Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maha terpuji, maha mulia, maha agung, maha menciptakan, maha menghidupkan, maha mengurus, maha mendidik. Segala sesuatu bergantung kepada Tuhan. Ya, segala bergantungnya segala sesuatu atau segala ciptaan kepada Tuhan. Jadi bergantung, ciptaan Tuhan itu bergantung kepada Tuhan. Jadi bergantung segala ciptaan Tuhan kepada Tuhan. Nah, kemudian kita lihat Tuhan menciptakan alam semesta yang ternyata alam semesta ini sangat kecil sekali di hadapan Tuhan. Ya, yaitu seperti setetes air dibanding samudra lautan yang luas, tetapi bagi manusia alam semesta itu luar biasa. Tapi bagi Tuhan sangat kecil sekali. Kecil sekali seperti debu begitulah, seperti pasir kecil, satu sebutir pasir itu alam semesta yang begini luas. Bagi Tuhan itu kecil sekali. Nah yang ke-9 kita harus paham bahwa Tuhan itu berperan penuh menciptakan, mengurus alam semesta yang sangat kecil. Kalau kita bilang alam semesta yang sangat besar itu dalam pandangan kita. Ya. Nah tetapi kalau bagi Tuhan itu sangat kecil alam semesta itu. Ya, sangat kecil bagi alam semesta itu, bagi Tuhan. Dan selalu ada hubungan langsung antara yang menciptakan dan yang diciptakan. Jadi ada hubungan langsung sekarang Tuhan ini dengan kita ada hubungan langsung. Cuman kita tidak bisa paham karena Tuhan tidak serupa apapun. Nah yang ke-10 kita lihat Tuhan maha memahami, melihat, mendengar, dan berperan penuh sampai ke dalam hati kita. Ya Tuhan itu sudah ada, memahami, melihat, mendengar, dan berperan penuh sampai ke hati kita. Ya sehingga kita tidak perlu lagi mencari Tuhan. Tuhan tidak perlu dicari lagi, tapi perlu kita pahami keberadaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan ini kita perlu memahami. Jadi karena Tuhan itu sudah sangat memahami isi hati kita. Nah ini para sahabat sekedar gambaran, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita belajar memahami Tuhan dan bukan mencari Tuhan,
Kalau Tuhan dicari, pasti pikiran kita kebendaan. Nah, itu awal kekeliruan yang sangat sulit itu akhirnya itu. Karena pikiran kita ini pikiran kebendaan. Ya, para sahabat semua, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Dan tahapan-tahapan itu bisa kita lakukan supaya tidak seperti saya dulu ya. Cukup berat saya belajar tentang Tuhan ini. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.